Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Ramadhani dengan NIM 230451111. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang interaksi desa dan kota. Berikut beberapa tujuan pembelajaran dari materi interaksi desa dan kota. 1. Memahami konsep dasar. Siswa dapat menjelaskan pengertian desa dan kota serta perbedaan antara keduanya berdasarkan definisi yang ada. 2. Menganalisis faktor interaksi. Siswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antara desa dan kota. 3. Mengidentifikasi ciri-ciri interaksi. Siswa dapat mengenali dan menjelaskan ciri-ciri interaksi yang terjadi antara desa dan kota termasuk hubungan saling membutuhkan antara keduanya. 4. Mengevaluasi dampak interaksi. Siswa dapat mengevaluasi dampak positif dan negatif dari interaksi desa dan kota. Apa itu interaksi? Interaksi adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara dua entitas atau lebih, baik individu, kelompok, atau dengan lingkungannya. Interaksi dapat berupa pertukaran informasi, komunikasi, atau keterlibatan. Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga, di mana mereka memiliki sistem pemerintahannya sendiri yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Dalam konteks ini, desa bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi juga merupakan unit sosial yang memiliki identitas dan tradisi yang kuat. Kota adalah daerah pemukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang menjadi satu kesatuan tempat tinggal bagi berbagai lapisan masyarakat. Kota juga mencerminkan keragaman sosial dan ekonomi serta dinamika kehidupan yang lebih kompleks dibandingkan dengan desa. Jadi, interaksi desa dan kota adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara desa dan kota dan menghasilkan dampak bagi kedua wilayah tersebut. Faktor terjadinya interaksi desa dan kota. Wilayah yang saling melengkapi. Desa dan kota seringkali membutuhkan sumber daya, misalnya desa mungkin memiliki kelebihan dalam produk pertanian, sedangkan kota membutuhkan pasokan tersebut. 2. Kesempatan untuk berinvestasi. Adanya peluang investasi di salah satu wilayah dapat mempengaruhi arus interaksi. Namun, kesempatan ini juga bisa menjadi penghambat jika tidak dimanfaatkan dengan baik. 3. Kemudahan dalam ruang. Faktor ini mencakup pemindahan gagasan, informasi, dan manusia antara desa dan kota yang semakin mempermudah interaksi di era modern ini. Interaksi desa dan kota ditandai oleh beberapa ciri-ciri yaitu 1. Hubungan baik. Terdapat saling ketergantungan antara kedua wilayah. 2. Pegawai saling membutuhkan. Banyak pegawai dari desa bekerja di kota dan sebaliknya. 3. Saling membutuhkan bahan makanan. Kota bergantung pada pasokan makanan dari desa menciptakan hubungan ekonomi yang erat. Dampak positif bagi desa, meningkatnya sarana pendidikan yang membuka peluang kemajuan bagi warga desa. Dampak interaksi positif bagi kota. 1. Ketersediaannya bahan pangan. 2. Penambahan tenaga kerja dari desa. 3. Produk dari desa dapat terjual hingga ke pelosok kota. Dampak interaksi negatif bagi desa. 1. Munculnya konsumerisme akibat pengaruh media. 2. Modernisasi kota dapat mengikis tradisi pertanian di desa. Dampak interaksi negatif bagi kota. 1. Peningkatan pengangguran akibat arus migrasi dari desa ke kota. 2. Gaya hidup tinggi mengakibatkan warga kurang mampu tinggal di lokasi yang tidak layak. Sekian materi tentang interaksi desa dan kota. Jika ada kesalahan dalam berkata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.